Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Soki Abdurrahman Sidik. Saya Naila Onarista. Saya Zainabul Maulidia. Dan saya Adila Minatil Hadikin. Kami dari kelompok 1 Mata kuliah Aspek Legal Produk Halal. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai sertifikasi halal pada UMKM, mulai dari pengertian sertifikasi halal, Alur pengajuannya, hingga manfaat sertifikasi halal terhadap pelaku usaha dan konsumen. Melalui video ini, kami berharap dapat menambahkan wawasan mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha maupun konsumen. Yuk simak videonya sampai selesai. Tahu nggak sih kalian itu apa sertifikasi halal? Jadi sertifikasi halal itu adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Halal berdasarkan fatwa halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi itu telah memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam. Selain memberikan rasa aman kepada konsumen, sertifikasi halal juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk serta memperluas peluang pasar bagi pelaku usaha. Lalu bagaimana sih alur pengajuan sertifikasi halal? Jadi, yang pertama, pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui Si Halal yang disediakan oleh BPJPH dengan melengkapi data usaha dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kedua, pelaku usaha menyiapkan berbagai persyaratan sebagai daftar produk ataupun bahan yang digunakan, serta proses produksi yang diterapkan dalam usaha tersebut. Lalu yang ketiga, dokumen yang telah diajukan akan diperiksa dan diverifikasi oleh pendamping proses produk halal atau pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi. Selanjutnya, hasil pemeriksaan akan ditetapkan melalui sidang fatwa halal untuk menentukan status kehalalan produk. Apabila seluruh tahapan telah diuji, dilalui dan produk dinyatakan memenuhi ketentuan halal, BPJPH akan memberikan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Mengetahui apa itu sertifikasi halal serta alur sertifikasi halal, kami akan mewawancarai salah satu pelaku UMKM yang telah tersertifikasi untuk mengetahui pengalaman dan manfaat sertifikasi halal. Halo teman-teman, saat ini kami berada di Gedung Jember Nusantara, salah satu tempat berkumpulnya para UMKM yang memasarkan berbagai produk-produknya. Jadi hari ini kami akan melakukan wawancara terhadap salah satu pelaku UMKM yang produknya telah tersertifikasi halal guna mengetahui kendala apa saja yang dialami selama sertifikasi halal hingga manfaat yang dirasakan ketika produknya telah tersertifikasi. Jadi kami di sini sedang berada di salah satu UMKM yaitu Siomay Keriting yang bergerak di bidang food and beverage. Jadi kami akan langsung menanyakan mengenai sertifikasi halal kepada owner dari Siomay Keriting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya owner dari produk Siomay Keriting. Produk yang kita buat terdiri dari siomay, kemudian dengan taso dan batagor. Jadi siomay itu siomay seperti biasa yang kebanyakan orang bikin. Terus kemudian kita juga punya bakso paru dan kita juga punya batagor goreng seperti itu. Produk yang kita buat ini dimulai dari tahun 2019 seperti itu. Jadi sampai hari ini kami sudah berjalan kurang lebih hampir sekitar 5-6 tahun. Lalu selama proses pengajuan sertifikasi halal itu apa sih kayak kendala-kendala yang dihadapi Ibu ketika proses sertifikasi halal? Iya. Pertama kali kita mendapatkan penawaran sertifikasi halal, alhamdulillah. Kebetulan kami punya komunitas yang dimana pembuatan sertifikasi halal itu ada pendampingan untuk pendamping halal ya. Pendamping halal. Jadi kalau secara dokumen kelengkapan administrasi kami sangat terbantu sekali untuk bisa itu sampai terwujud ya seperti itu. Cuman mungkin kendalanya lebih ke kendala intern aja, di mana kami belum punya dapur sendiri. Jadi dapur kami masih bercampur dengan dapur rumah tangga dan itu biasanya mungkin sebaiknya tidak gitu loh untuk kedepannya seperti itu.
menurut Ibu ini apa sih kayak perbedaan sesudah ataupun sebelum produk Ibu tuh disertifikasi halal? Iya, banyak sekali ya pada saat kita sebelum ada sertifikasi, sebelum punya sertifikasi halal dan setelah kita punya sertifikat halal, karena ternyata legalitas itu sangat penting. Jadi di mana pada saat kita sudah memiliki itu semua, mau ada event apapun, entah itu di lingkupnya, lingkup kecil dari mulai kelurahan, kecamatan, kemudian kabupaten sampai ke provinsi, itu ternyata menjadi satu bentuk penyerta yang harus selalu ada di setiap produk UMKM yang mau ikut untuk bisa acara-acara event-event besar mereka. Mungkin ada pesan atau saran bagi pelaku UMKM yang lain yang belum memiliki sertifikasi halal. Iya, ya, segera disertifikasikan halal apapun yang teman-teman semua bikin, karena itu sebagai modal legalitas usaha kita semua. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk wawancara ini, Bu. Demikian video edukasi mengenai sertifikat halal pada UMKM yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada pihak UMKM yang telah bersedia memberi pengalaman kepada kami. Dan semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.